Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Cerita Misteri. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Di kaki Gunung Gede yang berhawa sejuk, terhampar sebuah lembah hijau yang dihuni oleh orang-orang Sunda zaman dahulu. Wilayah itu dikenal dengan sebutan Kabuyutan Dayeh Luhur, tempat para karuhun, resi, dan juru pelihara alam tinggal. Kabuyutan itu dijaga oleh seorang resi sakti bernama Eyang Prabu Wiralaga. Konon, tanah di tempat itu begitu subur karena dikatakan berasal dari langit. Setiap tanaman tumbuh lebat, sungai mengalir jernih, dan binatang hutan tidak pernah menyerang manusia. Namun ada satu syarat, tanah itu tidak boleh dijual, diperbudak, atau dicemari oleh keserakahan manusia. Suatu hari, langit Sukabumi menjadi gelap, awan hitam menggulung, dan petir menyambar berkali-kali. Eyang Wiralaga memanggil semua tetua dan mengatakan bahwa tanah ini akan diwariskan kepada generasi yang bisa menjaga 3 pusaka. 1. Kujang langit. Kedua, batu cakrabuana. Ketiga, air mata gunung. Siapapun yang berani mengkhianati perjanjian leluhur, maka tanah ini akan gersang dan ditinggalkan para penjaga gaib. Beberapa generasi kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Argasukma, yatim piatu yang ditemukan di tepi sungai Cisuda oleh seorang pemburu. Anak itu tumbuh dengan kekuatan yang aneh. Ia bisa mendengar bisikan hutan dan memahami bahasa angin. Saat usianya menginjak 18 tahun, Arga mulai bermimpi tentang seekor harimau putih yang membawanya ke sebuah gua di dalam Gunung Gede. Di dalam gua itu, ia melihat kujang langit tertancap di batu. Harimau itu berkata, "Kau yang ditakdirkan menjaga tanah ini." Ketika Arga sudah dewasa dan menjadi pelindung hutan, datanglah bangsa asing dari seberang lautan. Mereka membawa senjata, perintah dagang, dan ingin menguasai hasil bumi. Mereka menawarkan emas dan kekuasaan kepada para kepala kampung. Tapi Arga tahu, niat mereka tak tulus. Suatu malam, mereka mencemari sungai dan membakar ladang warga. Hutan mulai meranggas. Arga lalu mengangkat kujang langit dan memimpin rakyat menolak penjajahan. Dalam pertempuran terakhir di puncak Gunung Gede, Arga menghilang bersama cahaya langit. Setelah Arga menghilang, langit kembali cerah, hutan menghijau, sungai mengalir deras, dan warga mulai menanam kembali. Untuk mengenang keberanian dan pengorbanan Arga, mereka menamai tempat itu dengan 2 kata, Suka, yang berarti kebahagiaan, dan Bumi, yang berarti tanah. Sukabumi, tanah yang membawa kebahagiaan, karena dijaga dengan jiwa dan raga. Sebuah legenda rakyat Sukabumi melawan Kompeni. Sebelum nama Sukabumi dikenal luas, wilayah itu hanyalah sebuah kampung kecil yang dikelilingi hutan, bukit, dan ladang. Penduduknya hidup sederhana, bertani, beternak, dan menenun kain dari serat alam. Kampung itu disebut Kampung Gunung Lanang. Terletak di kaki Gunung Gede, rumah-rumah beratap ijuk dan berdinding bambu. Saat pagi, kabut turun pelan-pelan dari lereng gunung, dan suara ayam jantan menyambut matahari. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, membawa keranjang rotan untuk membantu orang tua mereka di ladang. Di tengah kampung, berdiri balai adat, tempat warga berkumpul untuk musyawarah, kenduri, atau meminta petuah dari Ki Demang Jaya Perkasa, sesepuh kampung yang dihormati. Di masa itu, orang tidak mengenal uang, mereka hidup dari hasil bumi dan gotong royong. Argasukma kini tumbuh menjadi pemuda desa yang disegani. Ia hidup bersama seorang kakek angkat, Mang Dadang, yang dikenal sebagai juru kunci Gunung Lanang. Meskipun yatim piatu, Arga tidak pernah mengeluh. Ia rajin membantu menimba air, memotong kayu bakar, dan menjaga sawah dari hama. Namun, ada satu hal yang membuat Arga berbeda. Ia sering terlihat duduk di atas batu besar di pinggir hutan. Dia mendengarkan angin. Kadang ia bicara sendiri, seolah berdialog dengan sesuatu yang tak kasat mata. "Arga, kau bicara dengan siapa?" tanya Mang Dadang suatu hari. "Dengan angin, Kek,"
katanya. Akan ada orang luar datang membawa bahaya. Jawab Arga tenang. Mang Dadang hanya mengangguk pelan. Ia tahu, cucunya bukan anak sembarangan. Beberapa bulan kemudian, kabar menyebar bahwa akan datang orang-orang dari utara. Mereka adalah para pedagang besar dan prajurit bayaran, mencari tempat untuk membuka jalur perdagangan dan perkebunan. Awalnya mereka datang membawa hadiah, kain halus, perhiasan, dan rempah dari negeri jauh. Ki Demang Jaya Perkasa menyambut dengan hati-hati. Tapi Arga, yang malam itu bermimpi melihat sungai berubah menjadi merah darah, memperingatkan warga, jangan biarkan mereka menginjak tanah leluhur ini terlalu dalam. Mereka tak hanya membawa dagangan, tapi juga keserakahan. Sebagian warga setuju, namun sebagian lainnya yang silau oleh kekayaan justru menyambut hangat para pendatang. Seiring waktu, ladang-ladang warga mulai dibeli dengan janji kemakmuran. Sungai yang jernih mulai tercemar limbah pewarna. Hutan dibuka untuk tambang. Sebuah rumah besar milik pedagang asing mulai berdiri megah di tengah kampung, tanda bahwa tanah ini mulai terjajah secara perlahan. Arga merasa kekuatan alam mulai melemah. Binatang hutan keluar dari sarangnya, dan langit tak lagi seindah dulu. Ia kembali ke Gua Kujang, memanggil para penjaga gaib. Hutan ini mulai terluka. Bisik suara dari dalam batu. Waktumu untuk memilih, bertarung, atau menyerahkan semuanya. Pada malam bulan purnama, Arga memanggil seluruh warga di balai adat. Ia berdiri di tengah lingkaran api unggun, memegang kujang langit yang telah dicabut dari batu keramat. Aku bukan siapa-siapa, katanya. Tapi jika tanah ini diwariskan oleh langit, maka kita semua adalah penjaganya. Jika kalian lupa pada akar leluhur, maka kutukan akan datang. Tapi jika kalian bersumpah menjaga tanah ini, Sukabumi akan abadi sebagai tanah berkah. Semua warga diam, menunduk, lalu satu persatu mengangkat tangan, mengucap sumpah. Dan sejak malam itu, kampung mulai dibersihkan. Ladang kembali dikelola warga. Sungai dibersihkan. Rumah asing diusir secara damai. 3 bulan sejak sumpah penjaga diucapkan, para pedagang asing mulai resah. Mereka tidak bisa lagi memaksa warga menjual tanah atau hasil buminya. Maka mereka mengubah strategi. Datanglah seorang pria bernama Raden Wiranta, mengaku sebagai bangsawan dari negeri pesisir utara. Ia berpakaian halus, sopan bicara, dan membawa surat dari penguasa laut. Ia menjanjikan pembangunan jalan dan lumbung besar, agar hasil panen warga bisa dijual lebih cepat keluar daerah. Lihatlah kampung kalian, katanya manis, terisolasi dari dunia. Izinkan aku membuka dunia untuk kalian. Beberapa warga tergoda lagi. Bahkan Ki Demang yang dulu teguh mulai goyah karena usianya yang sudah senja. Namun Arga Sukma tahu, Raden Wiranta bukan sekadar pedagang. Malam itu ia melihat seekor elang hitam terbang rendah dan berputar 3 kali di atas rumah balai. Itu pertanda ada niat jahat terselubung. Bab 12. Kematian yang membuka mata. Malam berikutnya, salah satu warga bernama Pak Rasta ditemukan meninggal di sawahnya. Anehnya, tubuhnya penuh bercak hitam dan lidahnya membiru. Warga gempar, mengira ia diracun. Arga yang memeriksa sawah itu merasakan hawa panas membakar dari dalam tanah. Ia menggali sedikit dan menemukan tanah bercampur logam berbau menyengat. Bukan logam biasa, ini racun dari tambang asing yang sengaja dikubur. Itu cara mereka merusak tanpa pedang, ujar Mang Dadang lirih. Mereka racuni dari dalam. Kematian Pak Rasta membangkitkan kemarahan warga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung, mereka memutuskan menolak semua tawaran luar. Meski itu berarti hidup sederhana dan susah. Tersinggung oleh penolakan warga, Raden Wiranta kembali dengan membawa pasukan bayaran, lengkap dengan tombak, baju besi, dan pedati berisi barang-barang rampasan. Mereka berkemah di luar kampung dan memberi tenggat, serahkan kampung atau hadapi perang. Arga Sukma berdiri di depan warga, memegang kujang langit. Ia tidak memaksa siapapun, tapi berkata, jika kalian menyerah, maka tanah ini akan jadi kuburan leluhur yang dilupakan. Tapi jika kalian berdiri bersamaku, maka nama kampung ini akan dikenang selamanya. Dan mereka memilih berdiri bersama Arga. Subuh keesokan harinya,
Kabut tebal menyelimuti lembah. Suara genderang perang menggema dari pasukan Raden Wiranta. Mereka turun ke sawah, menebas pagar, dan membakar lumbung. Namun mereka tidak tahu bahwa Arga telah memanggil seluruh penjaga alam. Macan kumbang dari bukit, burung elang dari langit, dan suara dari beta-beta gunung gede. Pertempuran itu tidak seimbang. Tapi justru karena bersatu dengan alam, warga menang. Arga, dalam duel terakhir, melawan Raden Wiranta, di tepi sungai Cimandiri, kujang langit bersinar seperti api. Dengan satu tebasan, Arga menjatuhkan musuhnya, yang kemudian hanyut dan menghilang dalam derasnya arus. Setelah pertempuran itu, Arga berdiri di puncak bukit. Ia berkata, mulai hari ini, kampung ini bukan sekadar tanah pertanian. Ini adalah Sukabumi, tanah yang membawa sukacita, karena dijaga dengan cinta dan keberanian. Warga mengukuhkan nama itu dengan membangun tugu batu di tengah desa, bertuliskan aksara kuno, Bumi, Anu, Ngajaga, Kabagjaan. Lain emas tapi rasa, tanah yang menjaga kebahagiaan, bukan karena emas, tapi karena hati. Arga sendiri kemudian menghilang. Sebagian bilang, ia masuk ke gunung dan menyatu dengan roh para karuhun. Tapi legenda menyebutkan, jika tanah Sukabumi terancam lagi, Arga akan kembali bersama Kujang. Beberapa puluh tahun berlalu, kampung Sukabumi kini dikenal oleh wilea-wilea lain sebagai tanah yang subur, dengan hasil bumi melimpah, padi, kopi, dan kayu berkualitas tinggi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tahun itu, datanglah rombongan orang asing berkulit pucat dan tinggi besar, mengenakan pakaian tebal, dan membawa senapan panjang. Mereka menyebut diri mereka dari Kompeni Belanda, mencari lokasi untuk membuka perkebunan dan benteng dagang. Pimpinan mereka bernama Kapten Van Hamel, seorang pria ambisius dan kejam. Ia mendengar deses-deses bahwa di Sukabumi ada tanah ajaib yang bisa mempercepat pertumbuhan kopi dan tanaman keras. Ki Jatnika, sesepuh desa saat itu, memperingatkan warganya, ini bukan seperti musuh dulu. Mereka tidak hanya mengambil tanahmu, mereka akan mengambil anakmu dan jiwa kampung ini. Namun, beberapa warga tergoda pekerjaan dan gaji dari kompeni. Jalan mulai dibuka, kayu-kayu ditebang, dan lambat laun, tanah suci Sukabumi mulai berubah menjadi perkebunan milik asing. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Sagara, keturunan keempat dari garis Mang Dadang, mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, ia melihat Arga Sukma duduk di atas batu di tengah sungai, memanggilnya dengan suara gemuruh. Waktumu telah tiba. Kujang langit tertidur di bawah batu. Bangkitkan warisanmu. Sagara yang awalnya hanya petani biasa, mulai merasakan perubahan. Ia bisa mengerti arah angin, membaca tanda-tanda alam, dan tubuhnya kuat seperti baja. Ia pun mulai menelusuri hutan larangan, tempat dulu Arga menghilang. Di sebuah gua yang tertutup sulur-sulur, ia menemukan pusaka Kujang Langit yang mulai retak. Sebuah suara berkata, pusaka ini tidak cukup. Hati manusia yang harus diasah. Sagara pun bertekad membangkitkan kembali semangat perjuangan rakyat. Ia mulai menyusup ke kampung-kampung, membakar semangat warga untuk menolak kerja paksa dan penjajahan tanah. Pada suatu malam, ketika kabut turun tebal dan bulan purnama tergantung rendah, terdengar ledakan di salah satu gudang kopi milik Belanda. Api berkobar. Kompeni panik. Mereka tak tahu siapa pelakunya, tapi meninggalkan catatan di tembok dengan tulisan aksara Sunda, kami, penjaga Sukabumi. Tanah ini tidak dijual. Kapten Van Hamel memerintahkan pencarian besar-besaran. Banyak pemuda ditangkap, disiksa, dan dipaksa mengaku. Tapi Sagara tetap bergerak dalam bayangan, dibantu oleh para tetua kampung dan alam. Gerakan ini disebut Bayangan Gunung, gerakan rakyat desa yang tidak memakai senjata modern, tapi memakai pengetahuan leluhur, keberanian, dan kesatuan. Dan dari puncak Gunung Gede, konon saat malam sunyi, tampak kilatan cahaya Kujang Langit yang menandakan perlawanan belum padam. Fajar belum menyingsing ketika kabut pekat menyelimuti lembah Sukabumi.
Di balik pohon-pohon besar dan semak belukar, ratusan warga kampung berjongkok diam-diam. Di tangan mereka hanya ada senjata sederhana. Bambu runcing, parang tua, dan api semangat yang menyala di dada. Di tengah mereka berdiri Sagara, memegang kujang langit yang kini telah pulih penuh, memancarkan cahaya lembut biru kehijauan. Ia tidak berbicara panjang. Ia hanya menatap satu persatu wajah pemuda, orang tua, bahkan ibu-ibu yang ikut menyembunyikan anak-anak ke tempat aman. Hari ini bukan tentang menang atau kalah, bisiknya, tapi tentang harga diri, tentang hak kita menjaga tanah tempat darah leluhur menetes. Sementara itu di pusat kampung, kompeni Belanda telah mendirikan benteng kecil dengan gudang penyimpanan hasil bumi, lengkap dengan penjagaan ketat. Di dalamnya, Kapten Van Hamel tengah menyusun rencana besar, menguasai seluruh lembah Sukabumi, dan memaksa warga kerja paksa membangun jalur dagang ke pesisir. Namun mereka tidak tahu, malam itu rakyat telah siap serangan dari 4 penjuru. Tepat saat lonceng jam kompeni berbunyi pukul 4 pagi, terdengar bunyi gondang bambu dari bukit timur tanda. Dimulainya serangan. Rakyat menyerbu dari 4 arah. Dari utara, para petani menebas pagar kayu dan membakar lumbung. Dari barat, pemuda desa menyusup lewat parit dan membuka gerbang. Dari selatan, anak-anak muda melempar batu, memancing pasukan keluar. Dari timur, Sagara dan pasukan utama menyerbu langsung ke jantung benteng. Kompeni yang terbiasa melawan pasukan terlatih, tak pernah menyangka bahwa rakyat biasa yang hanya bersenjatakan tekad bisa begitu terorganisir. Duel terakhir, Sagara vs Kapten Van Hamel. Di tengah pertempuran, Sagara akhirnya berhadapan langsung dengan Kapten Van Hamel di halaman benteng. Sang kapten, bersenjata pedang dan pistol, memandang rendah pemuda kampung itu. Kau pikir bisa mengalahkan kekuasaan besar dengan sebilah kujang usang? Sagara hanya menjawab, yang usang bukan senjataku, tapi keserakahanmu. Pertarungan berlangsung sengit. Pedang melawan kujang, tembakan meleset. Namun dalam satu gerakan cepat dan penuh amarah leluhur, Sagara menebas lambang kompeni yang tertempel di dada sang kapten, hingga ia roboh dan kalah. Melihat pemimpinnya tumbang, pasukan Belanda panik dan mundur. Sebagian menyerah, sebagian lari meninggalkan benteng dan barang rampasan mereka. Kemenangan yang diberkati alam saat matahari terbit, kabut perlahan menghilang. Cahaya hangat menembus pepohonan. Rakyat Sukabumi berdiri di tengah halaman bekas benteng, saling berpelukan, menangis, dan bersujud syukur. Sagara mengangkat kujang langit ke langit. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh gunung dan suara alam seolah berbisik. Tanah ini telah ditebus dengan keberanian. Jaga ia, jangan ulangi kesalahan masa lalu. Beberapa minggu setelah pertempuran besar, tanah Sukabumi kembali tenang. Asap dari puing-puing benteng kompeni telah hilang. Yang tersisa hanyalah bekas luka, cerita perjuangan, dan semangat baru yang hidup di dada setiap warga. Para tetua kampung berkumpul di balai adat yang sudah diperbaiki. Di tengah lingkaran, Sagara berdiri, wajahnya tertunduk dalam. Ia tidak mencari pujian. Ia hanya ingin tanah ini damai. Tapi rakyat memintanya untuk menjadi pelindung, penjaga, dan simbol harapan. Kita bukan sekadar kampung lagi, ujar Ki Jatnika, sesepuh yang masih kuat di usia senja. Kita telah menumpahkan keringat dan darah demi menjaga kebahagiaan di tanah ini. Maka tanah ini harus kita beri nama yang lahir dari hati. Maka mereka sepakat menyatukan 2 kata sakral. Suka, lambang kebahagiaan, rasa cinta, dan semangat hidup. Bumi, lambang tanah kelahiran, akar, dan tempat berpulang. Sukabumi, sebuah nama yang lahir dari penderitaan, cinta tanah air, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Warisan leluhur. Sagara tidak pernah menyebut dirinya pahlawan. Ia kembali ke hutan, memilih hidup sederhana sebagai penjaga alam dan pelindung tak terlihat. Namun kisahnya disampaikan turun-temurun, dari mulut ke mulut, dari dongeng nenek kepada cucunya, hingga menjadi legenda yang abadi. Penduduk mulai membangun perkampungan yang tertata, jalur air diperbaiki, ladang diperluas, tapi satu hal tak pernah mereka lupakan: hormat kepada alam dan leluhur.
karena mereka tahu, ketika keserakahan kembali muncul, tanah ini bisa kembali terluka. Di satu sudut bukit, berdiri tugu batu sederhana, bertuliskan, Sukabumi lahir dari jiwa yang tak menyerah. Jika kau berdiri di atas tanah ini, berdirilah dengan hormat. Ratusan tahun berlalu, Sukabumi kini menjadi kota yang ramai, tempat orang datang untuk mencari ketenangan, belajar dari alam, dan mencicipi kopi yang tumbuh di tanah leluhur. Namun, ketika malam turun dan angin gunung berhembus pelan, sebagian orang mengaku masih melihat kilatan cahaya biru dari hutan Gunung Gede, kilatan, kujang, langit, penanda bahwa Arga, Sukma, dan Sagara tak pernah benar-benar pergi. Mereka tetap berjaga selama ada yang mencintai tanah ini.